Kisah binasanya para penghina Nabi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa Allah akan membela kehormatan nabinya ketika ada banyak musuh Islam yang berusaha menghina dan melecehkan beliau. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Di akhir surat Al-Kautsar Allah menegaskan, Inna syani'aka huwal abtar. sesungguhnya setiap orang yang membencimu, dialah orang yang terputus dari segala bentuk kebaikan. Syekhul Mufassir, yaitu bapaknya ahli tafsir, At-Tabari mengatakan, sungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang yang membenci Rasulullah SAW dialah orang yang lemah, hina, yang terputus keturunannya. Itu merupakan sifat bagi setiap manusia yang membenci beliau, meskipun ayat ini turun berkenaan dengan orang tertentu. Berikut beberapa bukti sejarah kebinasaan orang-orang yang menghina Nabi kita yang mulia. Orang yang menghina Nabi SAW dari kalangan kafir Quraisy mati dalam kondisi mengenaskan. Abu Lahab. Siapa yang tidak mengenal dengan manusia jahat yang satu ini? Dia selalu saja mengganggu dakwah Nabi SAW, selalu mencaci maki Nabi agar orang-orang tidak mau ikut dakwah beliau SAW. Abu Lahab mati dalam keadaan mengidap penyakit adasah. Badannya mengeluarkan bau yang sangat busuk, sampai tidak ada satupun keluarganya yang mau mendekatinya. Dia dimandikan dengan disiram dari jarak jauh. Dan ketika dikuburkan, orang-orang melempari tanah dan batu ke lubang kuburnya dari jauh. Utbah bin Abu Lahab pernah menarik baju Nabi SAW, kemudian meludahi wajah beliau yang mulia. Akhirnya di suatu perjalanan, kepalanya diterkam oleh singa, padahal dia sudah berlindung di tengah kerumunan rombongannya. Abu Jahal dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud di kerumunan bangkai orang kafir yang berserakan ketika perang Badar. Setelah dia dijatuhkan dengan serangan putra Afra dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Kisra. Nabi SAW pernah mengirim surat ajakan untuk masuk Islam kepada dua raja yang menguasai dunia ketika itu. Pertama, Kaisar, Raja Romawi, dan Kisra, Raja Persia. Keduanya tidak menerima ajakan Nabi SAW, namun dengan sikap yang berbeda. Raja Romawi menghormati surat Nabi SAW dan memuliakan orang yang membawa surat itu. Sebagai balasannya, kerajaannya tetap dijaga. Bahkan sampai abad ke-15, kerajaan Romawi masih ada. Berbeda dengan Raja Persia, dia merobek-robek surat Nabi SAW dan menghina Nabi SAW. Hasilnya, kerajaannya runtuh. Di zaman
Umar bin Khattab. Betapa pendek usianya. Benteng musuh. Diceritakan Syekhul Islam. Dulu ada sekelompok kaum muslimin yang mengepung benteng musuh orang kafir dan berusaha menyerang mereka. Sampai mereka mendengar ada sebagian musuh yang mencela kehormatan Nabi SAW dan menghina beliau. Seketika itu, kaum muslimin langsung bergembira. Bukan karena Nabi dihina, akan tetapi dengan dekatnya kemenangan yang akan segera datang. Kemudian, hanya dalam waktu yang singkat, Allah memberikan kemenangan karena murkanya Allah untuk membela utusannya sallallahu alaihi wasallam. Nasrani. Seorang Nasrani yang masuk Islam ketika Nabi masih hidup, kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya dan murtad keluar dari Islam. Dan orang tersebut menghina Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian orang tersebut mati dan setelah dikuburkan jasadnya tidak diterima oleh bumi, dimuntahkan keluar dari kuburnya. Dan setiap dikuburkan kembali, keesokan harinya selalu dimuntahkan dari kuburnya. Bumi pun membencinya, tidak mau menerima jasadnya. Akhirnya jasadnya dibiarkan begitu saja tanpa dikuburkan. Wa iyadu billah. Semoga Allah menjatuhkan azab bagi mereka yang menghina Nabi kita yang mulia, atau Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Amin. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون